Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage, yaitu Monkey World Garage TV. Masih sama gua, Herman MWG. Oke guys, teman-teman Orange Squad and KTM Lovers, YouTube kita sekarang kita pengen sharing atau berbagi info tentang modifikasi KTM, khususnya kita mau bahas sekarang untuk New Duke ya. New Duke itu bisa dari New Duke 250 2017 ke atas, ataupun New Duke 390 di 2017 juga ke atas, atau New Duke 200 yang 2022 ke atas sampai sekarang. Kita mau bahas aksesoris apa aja yang kira-kira bisa bikin New Duke kalian bisa keren, atau kita sebutnya budget on demand. Jadi sesuai dengan permintaan kalian dan sesuai dengan budget kalian. Kalian mau bikinnya kayak gimana atau mau masang apa aja. Tapi yang pasti ini bakalan bisa motor kalian jadi lebih gokil, gitu kan. Beda dari yang lain. Oke, balik lagi sih memang. Kita selalu ngebahas ke teman-teman yang kita udah banyak banget, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang percaya sama kita, teman-teman KTM, Orange Squad, MWG Squad di luar sana yang percaya sama MWG untuk memodifikasi total KTM kalian. Khususnya pengguna New Duke, dari New Duke 250, New Duke 390, ataupun New Duke 200 yang keluaran terbaru. Jadi kita udah banyak sekali kita modifikasi KTM kalian, kita bikin sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu kan. Dan kita benar-benar lakuin, kita modifikasi dengan sangat maksimal. Karena seperti motonya MWG, we modify with style and passion. Jadi selalu kita modifikasi motor-motor KTM dengan hasrat, dengan gaya yang memang sesuai dengan kebutuhan atau taste-nya kalian, para pemilik atau para riders KTM. Oke, ini barang-barangnya banyak sebetulnya nih. Ini banyak banget. Kita mau bahas satu-satu mungkin dari apa dulu ya? Dari knalpot deh. Biasanya orang kalau beli motor itu knalpotnya biasanya itu langsung minta diganti. Nah, diganti, cuman kadang-kadang ada yang pengen suaranya ngeblar, ada yang pengen suaranya adem. Kebetulan kalau kita bicara New Duke, mesin yang BS4 gitu kan, ataupun yang terbaru BS6, kita bicara BS4 dulu, itu bisa kita ganti hanya slip on. Jadi hanya silencer dan slip on pipe only gitu. Kita bisa ganti kayak gitu. Jadi suaranya lebih adem, maksudnya suaranya tetap adem, tapi tampilan knalpotnya berubah, ya kan? Terus power juga berubah. Kalau mau lebih powerful lagi, kita tambahin si catalyst killer. Kita catalyst killer mana? Catalyst killer. Catalyst killer, Taruh, gua kasih lihat catalyst killer ya. Sama yang 3/4 pipe itu yang FXR. Jadi kita ada pilihan kalau untuk si BS4 nih. BS4 itu motornya ada di New Duke 250 2017 ke atas ataupun New Duke 390 2017 ke atas. Itu kita bisa ganti slip on pipe-nya kayak gini. Ini kita pakai, pilihannya banyak, tapi di sini gue pengen ngasih contoh karena buat gue ini paling cocok. Itu pakai Leovins, ini Leovins apa lupa ya? GP Pro kalau nggak salah. Ya, GP Pro Carbon. Oke. Nah, ini bukan yang itu, yang di situ. Itu punya 390 Adventure. Nah, ini yang gue bilang tadi, catalyst killer. Ini kecil-kecil cabai rawit nih. Ini ngelepas si tabung katalis yang ada di motor. Itu udah ngilangin bobot pasti, ya kan? Kedua, powerful. Karena katalisnya kekat, jadi powernya dia jauh lebih besar yang keluar masuk. Dan juga suaranya tetap adem. Nah, kalau mau yang lebih powerful tapi agak ngeblar, pakai ini. Ini 3/4 pipe-nya. Nah, dia ada tabung power boom-nya. Ini buatan Taiwan. Jadi ininya bagus banget. Dia sebetulnya bukan titanium tapi looks like titanium, ya kan? Jadi ini bisa pakai ini juga kalau kalian mau lebih ngeblar.
Nah, oke. Jadi tadi dari sektor knalpot dulu kali ya. Tadi knalpot kalian bisa pasangin, kalian bisa pilih. Kita di sini ada Leovins lengkap pilihannya, ada Aero juga, ada Acra, ya. Kalian mau slip on pipe doang atau mau pakai tambahin si catalyst killer ataupun mau nambahin si mid pipe. Jadi ganti 3/4. Jadi tabung yang hitamnya tuh kelepas, otomatis suara kalian pasti akan lebih ngeblar, lebih ngebrap, power juga lebih keluar. Terus habis itu safety. Dari segi safety untuk yang minimalis, kita sebutnya ada crash bar M15. Modelnya juga cukup minimalis. Cuman kalau gua sekarang pribadi di duknya gua sendiri yang suka dipakai bini gua buat jalan yang warna hitam, ya kan? Itu kita lagi pasangin pakai ini, frame slider. Karena frame slider ini lumayan fungsional dan sangat ngebantu banget untuk ngejaga kalau amit-amit kalian terjadi crash atau jatuh, ya kan? Ini frame slider dari FXR kita pasangin. Ini bisa buat new Duke yang 200 juga bisa, gitu kan? Jadi kita pasangin frame slidernya pasti perlu banget, ya kan? Kedua juga selain untuk ngejaga proteksi motor kalian, ini bisa jadi tempat kalau kalian pengen pasang fog lamp. Jadi kalau kalian pengen pasang fog lamp, kita ada feature ICE F1, F1 Pro, atau Gold Runway yang 35 watt, itu kan kecil, ya kan? Itu bisa pasang di sini. Jadi ini kita bor, kita patenin ke sini, dan itu tampilannya jadi keren, ya kan? Fungsional tetap dapat. Si fog lampnya tetap lindungin, kalaupun amit-amit jatuh. Ini, habis itu suspensi, ya kan? Knalpot, proteksi kita pasangin frame slider, suspensi. Yang pasti suspensi sih nggak ada pilihan lagi. Sebenarnya ada dua. Kita ada spring kit Hyper Pro, ya kan? Tapi kalau kalian mau lebih enak untuk ngupgrade-nya, ya kalian pakai si Solihin ini, si Öhlins BM735. Nggak bukan. Ini termasuk kita yang peloporin pertama kali pakai si shock Öhlins yang tipe ini. Kenapa? Pastinya karena dia ada compression, dia ada rebound, dia ada preload. Kalau standarnya motor si Duke atau New Duke itu hanya preload aja. Yang ada reboundnya cuma di 390 Adventure atau di all New Duke 390 yang 2024 yang tahun depan mudah-mudahan akan masuk ke Indonesia. Itu baru ada namanya rebound. Tapi yang sebelum itu nggak ada reboundnya. Dia hanya ada preload. Jadi bisa dibilang performanya kurang. Gitu lah. Makanya semua motor gue udah gue ganti pasti, ya kan, si suspensinya gitu. Nah ini bisa jadi pilihan kalian nih, si Öhlins. Tinggal balik lagi ke budget kalian bisa ada budgetnya atau enggak, atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian saat berkendara. Terus habis itu kita mumpung dari suspensi, kita naik ke atas ya. Ke atas kalian bisa pasangin pastinya ini. Ini cuma ada di Monkey World Garage loh guys. Ini power part windshield atau fly screen. Kalau di power part fly screen atau windshield power parts buat New Duke 250, 390 atau New Duke yang 200. Ini bisa kita pasangin. Jadi dia posisinya di atas lampu, ya kan? Terus untuk tahanan angin juga lebih. Karena kita tahu kalau yang New Duke dia nggak ada windshield sama sekali. Jadi kalau ada ini dia bisa nahan sedikit angin, jadi flow-nya itu bisa ketahan di sini. Jadi nggak langsung ke badan, ya kan? Ini windshield-nya. Habis itu biasanya teman-teman yang suka main di street, suka touring, suka apa, pasti braking performance itu penting. Untuk master rem, untuk Duke, kalau Duke itu lebih gampang milihnya. Kalau RC, kayak contoh RC kita yang buat balap, itu cuma bisa pakai Brembo RCS. Kenapa? Karena memang tonjokannya kalau RCS ke samping, dia tidak di depan. Karena RC itu ruang lingkupnya ruang lingkup kokpitnya itu space-nya cuma sedikit, jadi mentok ke windshield. Tapi kalau buat di Duke itu gede banget, maksudnya kalian ya nggak ada tahanan di depan gitu kan, semuanya belok. Kalian ganti aja pakai ini. Ini kita saranin banget nih. Ini HAL 16 mm. Gitu. Ini HAL Master M 16 mm. Dia ini materialnya udah full CNC. Dia bukan
casting wheels, maksudnya bukan cetakan kayak yang bawaannya. Dia ini udah full CNC, materialnya terus warna juga keren, nickel, ya kan. Harganya juga nih jauh di bawah yang lain, gitu kan. Jadi ini bisa jadi pilihan kalian untuk upgrade si braking performance. Tetap harus mesti tambahan si tabung, tambahan selangnya, tambahan bracket buat spion kalau kalian mau pakai spion. Tapi kalau kalian pakai spion bar end, oke guys, tadi kepotong gara-gara baterainya habis. Oke, sekarang udah diisi baterai baru. Nah, tadi sampai mana, Vi? Hell ya? Oke. Jadi pilihan untuk master rem kalian bisa pakai Hell 16 mm ini. Ini Hell gokil, ya kan? Hell produk baru juga untuk master rem. Memang kalau untuk di brake line atau mau selang rem sih udah deh. Nggak ada pilihan, dia cuman memang udah, maksudnya Hell itu udah punya nama lebih dulu, ya kan? Walaupun sekarang ada Allegri juga. Tapi kalau untuk master rem dia memang baru, cuman kualitinya nggak kaleng-kaleng. Ini bisa jadi pilihan. Materialnya dia CNC. Dengan harga yang cuma 3,6. Harga si master remnya. Lo bayangin, murah kan? Gitu loh. Jadi, ntar kalian tinggal tambahin tabungnya, selangnya, sama apa nih namanya? Bracket atau ya bracket ya. Bracket buat spion. Kalau kalian pengen tetap pakai spion di atas, pakai spion kayak model original. Kecuali kalau kalian pengen ganti bar and mirror, ya kalian bisa ganti bar and mirror yang Rizoma. Jadi, ininya tetap clean. Karena kalau gue sih lebih suka kalau stang itu dia clean, jadi nggak ada spion. Spionnya itu ada di bar end. Itu lebih keren sih, gitu lah. Terus ini braking performance, ya kan, atas. Kalau bicara di daerah stang, tadi kebetulan gue ngebahas stang, kita bisa ganti. Nah, kita selalu saranin teman-teman kita ganti pakai fat bar rental H971. Nah, ini dia fat bar, dia tekukan ininya lebih pendek dibandingin orinya. Tapi dia lebih lebar. Jadi riding posisinya lebih enak banget, lebih nyaman, ya kan. Terus ini harus dipasangin dengan racernya CNC FXR 690. Jadi ini kita punya racer FXR. Sebetulnya ini buat Duke 690, tapi bisa banget dipakai di Duke 250 ataupun Duke 390 atau Duke 200. Jadi ini satu set. Kenapa harus satu set? Karena barnya dia, diameter bar tengahnya ini 28. Sedangkan KTM 200 sampai 390, diameter stangnya, diameter handlebar tengah, itu 26 mili. Jadi nggak ada yang stang 26 tuh nggak ada kecuali stang original. Nah, stang kalian bisa pasangin ini, ya kan? Tuh kalian lihat kan, lebih asik. Riding posisi juga jauh lebih enak. Habis itu pakai spion bar end, ya kan? Terus hand gripnya pasti kita ganti juga. Kalau gue sih hand grip gue saranin pakai pro grip yang road. Ini kita masuk nih baru ada Pro Grip Road, ada juga Domino. Domino enak memang kalau buat khususnya buat motor-motor yang emang atau kalian pengen lebih responsif karena dia soft banget. Kalau ini dia softnya lebih ke busa, dia busa. Jadi lebih ke untuk durability, untuk kalian jalan jauh itu dia lebih nyaman karena dia busanya lebih tebal. Nah, kalian bisa bayangin kan kayak gini posisinya, ya kan? Terus habis itu master rem kita ganti. Habis itu untuk kopling juga bisa kita ganti. Oh iya, kopling kita pakai Nako 1 aja kali ya. Kopling kita pakai Nako 1 jadi biar keren dong. Kanannya kita pakai Hell nickel, kirinya kita pakai Nako 1 black. Wah, itu keren banget. Gitu kan. Terus spionnya kita pasangin ke bar end, racernya kita ganti yang CNC. Nah, ini dia nih. Seperti biasa, ya kan. Ako 1 karena kalian tahu banget Ako 1 bisa ngentengin juga. Jadi bikin kopling kalian lebih enteng, ya kan. Jadi gue bisa bayangin untuk bagian kokpit tuh kayaknya padat dan keren gitu loh, ya kan. Kalau kata anak sekarang apa dibilang head on nih? Bahasanya head on, kokpitnya head on. Racernya CNC, habis itu master remnya pakai Hell, koplingnya clutchnya pakai si Ako 1, hand grip lo ganti, terus stang lo juga lo ganti pakai yang fat bar. Terus pakein si spion bar end. Nah, terus habis itu ke bawah. Nah ini yang bener-bener memang cuma ada di MWG dan buat KTM memang tidak banyak pilihan. Kita ada yang FXR sebetulnya. Buat Duke juga bisa, buat RC bisa. Tapi sekarang kita masuk Taiga. Gila ya, keren banget ya.
Ini bisa kalian pakai dan ini peruntukan khusus untuk nyuduk. Jadi ini khusus untuk nyuduk. Bedanya apa antara nyuduk dan RC? Bedanya kalau yang RC ininya panjang. Dia panjang, ya kan? Kalau nyuduk ininya pas. Jadi riding positionnya ini pas banget, nggak terlalu mundur. Jujur, gue juga masih pakai FXR yang punyanya RC di Duke MWG yang hitam. Di ikonnya ikonnya MWG yang Duke hitam. Itu masih pakai footstep-nya FXR yang punya RC. Itu mau kita ganti segera. Kenapa? Karena sekarang yang pakai bini gue. Itu gue ngerasa dia terlalu mundur, terlalu naik gitu loh. Memang untuk handling, kalau untuk speeding, cornering enak. Tapi gue ngerasa kalau buat jalan agak jauh kayaknya kurang nyaman. Gitu. Jadi gue pilih dan gue saranin pakai ini nih, si Taiga. Ya kan? Dia ininya karbon lagi. Gokil banget ya. Ini cuma masuk 2 loh di Indonesia. Dan ada di MWG doang. Oke, jadi footpack atau footstep kita pasangin, kita pakai Taiga. Habis itu disc brake. Nah, disc brake depan karena kalian kan bicara kita udah ganti master rem. Ganti master rem, kaliper kita masih standar, cukup banget kaliper standar gitu kan karena kaliper kita udah radial. Nah, kita tinggal gantiin si disc brake-nya aja. Nah, disc brake kita pasangin si Frando floating disc brake 320 mm. Kalian bisa lihat kan? Jadi bentuknya beda banget dan bentuknya jadi makin keren kalau kalian pakai ini gitu loh. Oke, jadi ini bisa kalian pakai juga. Habis itu sisanya seperti, nah ini peranti pemanis saja nih. Tapi ini ada fungsi juga. Ini radiator hose orange FXR. Ini kayak yang kalian tahu Samco juga dia ngeluarin, tapi ini kita masukin yang FXR karena harganya juga lebih ekonomis, tapi kualitasnya memang jauh di bawah. Beda lah, bisa dibilang beda dengan Samco, tapi ini lebih bagus dibandingin original. Gitu. Dan warnanya orange, jadi eye catching banget gitu loh kalau kalian di bagian sektor mesin yang gelap warnanya hitam, tiba-tiba ada warna orange, kayak seperti halnya brake line ganti-ganti Allegri yang orange, jadi keren gitu loh. Brake line-nya orange, ini orange, ya kan. Karena di motor gue juga kayak gitu. Di motor gue kita pakein, jadi ada orange-nya di tengah-tengah warna mesin yang gelap, ya kan. Terus ada lagi tail tidy. Tail tidy bisa pakai RNG atau pakai street fender. Kita kebenaran ada di gudang, jadi belum sempat kita keluarin. Tapi yang pasti tail tidy kalau kalian nggak terlalu suka belakangnya panjang, kalian bisa pasangin tail tidy. Terus kita bisa tambahin mudguard. Basically atau poinnya adalah bukan basically sih. Poinnya adalah semua modifikasi itu pasti keren. Semua modifikasi bisa keren sesuai dengan kebutuhan atau budget kalian. Jadi balik lagi, kita selalu saranin ke teman-teman, motornya apapun, kalian kalau pengen modifikasi total, ketemu dulu, datang ke sini, kita ngobrol-ngobrol, kalian mau kayak gimana, itu yang akan kita pasang. Karena kemarin juga sempat ada teman kita tuh, Om Yudi, tuh gokil tuh, beli Nyuduk 390 2022 sorry, masih yang Gen 2 itu, bukan yang baru belum masuk kan. Kita berharap tahun depan masuk. Dia beli, dia ngabisin duit, mungkin habis sekitar 50 juta lebih, dia head to toe istilahnya, dari depan, dari pala sampai kaki, dari depan sampai belakang, semuanya kita modifikasi total. Kita pernah bahas tuh, ada tuh di YouTube kita yang sebelumnya, di channel YouTube kita sebelumnya. Itu kita ajakin ketemu dulu. Beliau tadinya cuma via WhatsApp dan telepon. Akhirnya gue bilang, Om, kita ketemu aja, kita ngobrol. Nanti gue tahu kebutuhan lo apa. Dan kita akan coba kasih referensi. Gitu. Kita nggak akan ngajarin, tapi kita akan bagi referensi, kita akan sharing untuk informasi dan edukasi kalau yang perlu ataupun yang tidak. Itu sih. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen full modifikasi, kalian bisa datang ke MWG. Kalian bisa datang ke MWG langsung di Jalan Cempaka 5 nomor 14, Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan. Dan yang pasti kita bakalan share terus, kita bakalan sharing informasi dan edukasi terus di YouTube channel kita, di Monkey Wagiris TV. Jangan lupa kalian subscribe, kalian bunyiin lonceng lo, kalian like, ya kan, sharing info ini atau sharing YouTube channel ini ke teman-teman kalian yang butuh info tentang atau edukasi tentang KTM. Habis itu, yang pasti jangan lupa juga
kunjungin Tokopedia kita kalau kalian pengen beli, kalau kalian pengen belanja-belanja, kita ada Tokopedia. Linknya bisa ke web link kita di www.monkeyworkgarage.com. Itu aja YouTube channel kita untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Herman sign out. See you.